Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya bikin postingan tentang burung yang pulang Kali Anget. Kali Anget Bekasi itu sekitar 774 km, hampir 800 km. Ya sebenarnya ini bukan kali pertama saya melombakan burung muda ya, hingga di atas 600. 2020, 2022 ada namanya Cupelin, itu burung kos juga ya. Itu punyanya Amok, kiriman Amok itu sampai Bali Grand Champion. Dari pos 1 sampai Bali 78 pos lah. Nggak ada bolong, clock berhasil clock, bahkan ngalahin burung-burung tua full clock gitu. Itu umur 8 bulanan lah, karena waktu itu bulan Agustusan kalau nggak salah. Selanjutnya ada tahun 2022 itu punyanya Pak Hasanuddin Tasik. Yongbird-nya berhasil pulang juga Grand Champion dari pos 1 sampai Bali, hampir 1000 km Grand Champion. Dulu yang pernah seperti itu Pak Dayak Harta sampai Bali juga, burung Yongbird juga. Lombanya cincin yang sama di tahun lomba sama gitu. Itu yang disebut Yongbird ya. Itu Pak Dayak Harta juga clock Bali. 2002 ada Om Sukin juga Grand Champion juga, full clock juga, clock Bali juga. Jadi bukan saya yang pertama, tapi kita lomba Yongbird itu dari tahun 2013 sampai saat ini ada Yongbird ya. Dulu mungkin hanya kita aja lomba Yongbird di trimester pertama ya. Itu latihan lomba mulai Maret April ya. Mei paling telat udah pos 1 ya. Biasanya April seringnya. Kita itu di klub di Jabodetabek BRPC lomba Yongbird itu dari tahun 2013. Kemarin ada WA atau nanya-nanya, "Bang, gimana sih caranya kita lomba burung muda?" Ya umumnya burung muda itu lomba jarak 100 sampai 400 km, 450 km ya. Itu yang lumrah ya. Yang sekarang dilakukan di Taiwan, di Amerika, di Australia, di Eropa ya. Kalau dulu memang tak terbatas lomba Yongbird. Saya juga banyak baca-baca, awalnya menyukai lomba Yongbird nggak di stop ya sampai 450, saya lanjutkan bareng yang lain, ikut kelas yearling, ikut kelas burung tua itu karena saya pernah baca tulisan Ed Slacken ya. Kalau dia ada pertanyaan tentang gimana mencetak burung stok untuk jadi bibit, dia bilang kami biasa melombakan burung waktu kita Yongbird sampai 500 sampai 600 km masuk long distance lebih ya. Yang terbaiknya di stop itu jadi bibit. Jadi saya baca dari situ, kita patokannya dari situ, baru kita mulai simpan jadi bibit. Umumnya menurut Ed Slacken dan dulu Eropa kebanyakan seperti itu, jadi indukan yang bagus. Jadi dulu Eropa itu melombakan burung Yongbird sampai masuk long distance ya. Tahun 90-an udah mulai ada pemerhati kehewanan ya, waktu pemerhati hewan ya. Jadi lomba lebih dari 450 itu dianggap penyiksaan. Jadi nama organisasinya Hewan Dunia itu PETA itu melarang. Jadi Eropa, Amerika itu sudah stop untuk lomba Yongbird di long distance. Di Indonesia walaupun ada PETA, tapi kayaknya belum ada yang khusus memperhatiin tentang burung pos ya. Selama klub ngadain
memperbolehkan, ya nggak salah kita coba gitu. Itu aja. Makanya saya masih tetap lomba Yongbet, ngikutin terus, nggak di stop. 450 400 kelar lomba, saya masih lanjut masuk kelas yearling, masuk Allbird. Karena kita lomba Yongbet itu masuk all kelas lah, burung muda gitu, masa nggak bisa masuk yearling, nggak bisa masuk Allbird. Kebalikannya, kalau yearling Allbird tuh nggak bisa masuk burung muda karena kebatas cincinnya ya, itu pakai cincin. Kalau cincin muda tentunya harus bisa bersaing sama burung yang tua. Jadi kita kelas Yongbet itu lombanya setiap tahun Yongbet, dari pos awal udah masuk kelas yearling, kelas Allbird gitu. Jadi all star itu semua burung masuk gitu. Jadi kalau Allbirdnya kelar sampai pos 3 atau 4 gitu, ya kejuaraan Yongbetnya hilang, tinggal sisa kejuaraan yearling gitu. Masih yearling stop, masih ada Allbird ya, lanjut masih sampai ngikutin all starnya ini Allbird gitu. Jadi seperti itu sistem lomba yang kita lakukan dari 2013 ya. Apa sih susahnya main burung Yongbet? Yongbet itu pertama mentalnya, tentu ya, mentalnya masih labil. Jadi banyak perlakuan khusus. Kedua, mungkin masalah bulu. Kita masalah perbuluan ya. Kemarin ada yang reply post saya, coba peragakan gitu, buka sayapnya gitu. Karena semua pemain tahu gitu umur burung 7 bulan seperti apa gitu kan. Karena di Indonesia banyak keluar ring di pertengahan tahun, bahkan Januari, ada yang Juli, ada yang September. Sekedar info, saya lomba di kandang menggunakan ring ID ya. Ring ID itu keluar untuk tahun 2024 ini serentak. Mas Ari ada postingannya kok, ada di grup-grup Pomsi juga tahu semua ya kalau ring ID itu disebar awal Desember. Lalu saya dapat ring itu baru akhir Desember. Saya minta kirim ke Pak Hasan Tasik, karena waktu ring dikirim untuk BRPC masih di posisi klub yang dibajak, grup WA yang dibajak, saya nggak ngambil dari sana. Jadi saya baru minta dari pom lain dari Tasik dikirim ke saya. Selanjutnya baru ada cincin yang kiriman kloter kedua di pengurusan klub yang baru, itu baru saya pakai itu ya. Jadi bisa dipastikan ring semua serentak yang ID itu awal Desember dibagikan. Namun saya baru dapat akhir Desember ya. Itu bisa cross dicek lah sama Pak Hasan, saya minta kirim ke dia. Selanjutnya ada yang saya pakai ring juga, yang baru kiriman baru ya, kloter keduanya klub kita. Karena yang pertama saya nggak ngambil karena klub waktu itu WA dan klub dibajak orang, jadi kita ngambil cincin dari kloter yang kedua. Saya pakai cincin tuh rata-rata penghujung akhir tahun, dan paling lambat itu awal-awal Februari. Ada yang dipakai lomba, ada yang dipakai buat kirim kanas ya. Lalu apa sih, bisa nggak kita ngelihat burung dari lar, umur burung? Bisa ya, bisa tidak. Karena lar itu nggak menentukan umur ya. Banyak faktor, genetika, lingkungan ya, aktivitas, itu mempengaruhi proses mabung burung. Kalau genetika mungkin cobalah setiap kandang itu cek, ada burung serentak tetesan bareng 5 atau 6 ekor, cek apakah sama semua,
copot bulunya, tahanan bulunya ya. Itu Pak, itu umumnya beda-beda, itu faktor genetika ya. Lingkungan misalnya di Eropa itu terkenal dengan ducting system ya. Di Amerika terkenal dengan lighting system. Itu artinya memanipulasi cahaya. Darkening berarti digelapin ya. Itu orang Eropa sebelum lomba Yongbet biasanya sistemnya darkening system. Itu menggelapkan. Jadi gelapnya lebih lama gitu, lebih lama dari waktu siangnya. Itu tujuannya apa? Merontokkan bulu-bulu badan. Itu tujuannya merontokkan bulu badan. Jadi kandangnya ditutup semua, digelapin semua, nggak ada cahaya masuk ya. Terangnya cuma sedikit, beberapa jam saja. Kalau di Amerika kebalikannya, terang terus malam, dikasih lampu terus. Nah itu beda, itu mempercepat perontokan bulu primer sekunder gitu ya. Itu tujuannya beda. Itu masalah mempercepat dan untuk mempercepat ya. Terus sekarang kita ngomong masalah genetika, lingkungan tadi, terus aktivitas. Burung yang di training itu, burung yang kita training setiap hari, kita latih setiap hari ya, itu mabungnya lebih lambat. Bisa dibilang stop mabung ketimbang yang didiemin aja, cuman ngawang, masuk ngawang. Contohnya burung saya udah mulai latihan tuh Maret, udah mulai waktu itu ada yang dipotong ya. Jadi Februari awal itu saya cut, pertengahan saya cabut bulu-bulu ujungnya dua atau tiga ya. Itu biasa kita lakukan untuk semua burung di kandang, mau tua mau tumbuh ada kayak gituin. Kecuali Yongbet yang telat, kalau yang telat lahir nggak kita sunat ya. Itu contohnya yang dikit, yang di training terus, yang diperlakukan khusus itu lebih lambat. Yang dikirim ke Kanas, yang kirim Kanas itu kemarin baru update foto ya. Update foto itu tanggal 14 Juli ya. Itu bisa dilihat, nanti saya kasih lihat foto-fotonya. Burungnya itu lebih cepat. Padahal itu burung lebih muda atau yang sama ya, sekitar Februarian ya. Karena saya ngirim tuh April. Saya ngirim April pertengahan atau akhir, nanti saya lihat pastinya ya tanggalnya. Itu Juli sudah sisa, ada yang 2, ada yang sisa 3. Kalau di kita ya itu ada yang masih kurang 3, kurang 4 ya. Paling banyak sisa 2 atau yang ini 1 ya. Itu artinya aktivitas beda menentukan. Kalau Kanas rata-rata 2-3 lebih cepat nih, padahal umurnya lebih muda ketimbang yang di rumah. Kapan sih kita bisa melatih burung-burung muda? Yang pernah saya tulis itu, kita ngelatih burung itu umur 10 minggu sudah kita mulai latih dan lomba ya. Itu banyak. Kalau Anda rajin baca itu banyak ya. Tinggal udah saya tulis, sudah saya rangkum sumber-sumber, tinggal baca doang. Mau dari Taiwan, Australia, Amerika, Eropa, itu contohnya ada. Tinggal searching, di copy paste di Google, ada sumbernya. Bagaimana kita bermain burung muda. Jangan nggak pernah main burung muda, bisanya main burung tua dan ambil ilmu dari orang-orang yang cuman main burung yearling atau tua, tapi sok tahu gitu. Main baru ngeliat postingan udah burung muda bisa jauh, aneh gitu, heboh. Kita sih udah klub kita udah biasa gitu. Kalau belum coba ya nggak tahu, makanya next dicobalah. Teman-teman kita ada grup ya, Arumenser itu ada grup khusus tentang berbagi pengetahuan. Itu teman-teman udah banyak yang coba dan sukses, bisa berhasil dengan berlomba dengan burung muda ya. Nantilah saya ke kandang, kita lihat contoh-contohnya, kita pembuktian lah burung-burung muda, burung-burung yang kemarin pulang dari Kalianget itu seperti apa. Memang sekarang zaman kejujuran perlu pembuktian gitu. Balik di kandang 6 ekor dari 8 ekor.
satu nyangkut di Jepara, satu lagi entah. Iya, sebelum OTW sambil nunggu bocah, kalau sering bareng-bareng latihan, mungkin dari latihan pertama teman-teman klub mungkin udah saling pegang ya, sama masing-masing burung bisa tahu, wah sama-sama YB, udah saling tahu, jadi nggak ada rasa curiga atau apa, karena pasti ketemu ketika di klub gitu ya. Latihan pertama, kedua saling pegang-pegang burung, harus ya, jadi saling tahu ya. Mungkin kalau yang orang nggak pernah bareng, ingkrop di Cikunir dulu, ingkrop di Cikunir kalau dulu ya, terus ingkrop di Rawalumbu tempat Pasukin, pastinya kalau yang hadir ya saling tahu, saling pegang burung. Tahun kemarin 2023 juga kita ingkrop di Cikunir, mungkin teman-teman yang nongkrong di sana ada yang megang-megang burung masih bunyi ngik-ngik, udah ikut Cirebon. Ya udah, kita lanjut ke kandang. 8.40 balik juga. Kita lihat 8.40 balik juga dari Kangean, telat nggak clock. Kita lihat penampakan. Kurang fokus. 8.40 257, 8.40 sayapnya tiga ujung belum ganti ya, ini karena ini 3 ujung baru ya, dulunya dipotong dicabut. Delapan 40 warnanya masih Megan coat, masih Megan bulu pik ya, belum ganti, warna masih kusem. Nanti kalau udah ganti bulu dia megannya bagus. Ada yang nanyain sayapnya, kita lihat sayapnya ya, yang kiriman Februari. Nih kiriman sayapnya nih. Aduh, agak susah megangnya. Nah nih kiriman sayapnya ya. Tuh. Wah, ini mah kalau ini karena kirim Februari, bulu ujungnya nggak kita potong, nggak kita cabut, jadi masih apa adanya. Kalau yang tadi pal ini bulu ujungnya Februari kita cabut, karena ini ngirim telat jadi tidak cabut ya. Buat opa nih yang belum pernah lomba YB, yang dengerin kata orang katanya burung tua, ini burung dikirim 19 Februari ya, 804. Ntar ditegasin dulu nih warnanya. 804 agak susah. 829 804 sayapnya. Oh, lihat ya, ini mah nggak dicabut ya. Kalau yang tadi pal ujung 3 dicabut, tapi udah jelek lagi. Ini sisa 5 kirim Februari. Ini kalau ini awal Januari nih tetesannya. Ambil contoh lagi.
Nah, ini 257. Ini 257 27. Wah, kurang fokus nih kameranya. 257 27. Ini pos 1 masih diri satu kaki ya. Ini waktu pos 1 Cirebon masih diri satu kaki karena patah. Sebelah 2 nih kita gip seminggu. 2 minggu sebelum lomba kita gip seminggu. Nyambung tapi masih satu. Saksinya Pak Mun, Pak Irianto, Om Sukin. Kita lihat sayapnya ya. Umurnya katanya burung tua nih. Nih, kalau yang 27 kelihatan nih. Nah, ini baru ganti. Nah, tuh 2 3 ini. Kalau dua burung ujung ini diharap nggak bakal copot ya, karena udah kita potong. Nah, yang 27 nih. Ya. Ini 27 full clock sampai kangean. Aduh, agak susah nih. Aduh. Baru numbuh. Nomornya ini ini 257827. Sayapnya. Nah, ini. Sayapnya 257027. Kita cari lagi. Ini AD24 juga, balik kali anget. Nomor burung 3131. Nggak fokus gambar ini. Fokus dulu, fokus. 3110. Kita lihat sayapnya, katanya burung tua. Tuh ya sayapnya ya. Nah, ini seperti yang pal ini. Bulu ujung itu bulu baru ya. Karena Februari awal itu kita cabut. Jadi nanti dia nggak bakal copot yang ujung 2 atau 3 ujung nih. Balik lagi ke nomor 1. Nah, ini 30. Kita ambil lagi katanya. Yang mana nih burungnya nih? Ribet kalau nggak percaya. Nggak pernah main YB. Ini burung apa ini? Burung tua. Nah, ini lagi burung kiriman dari Hokchun Bandung ya. Kita jemput 19 Februari. Kondisi sayapnya dikata ngomong sebakul kali kalau kita lomba YB. Nah, lihat ya. Ini karena ini nggak masih ujung burung asli, nggak pernah kita cabut karena kirimnya telat. Nomor cincin punya Hokchun Bandung nih, kita dikirim.
Amo Hokcun 282 515. Yebe balik kali anget. Oh, sisa 4 ya. Yang tadi mah ada sisa 3, sisa 2. Oke. Bulung tuh nggak ngaruh umur, tergantung kandang. Nah, udah itu aja lah, kebanyakan. Mau 100 burung juga kalau nggak percaya mah nggak percaya aja.